Tadi sudah beberapa anggota sudah menanyakan. Silahkan nanti Bapak-Bapak boleh menjawab pertanyaan dari para anggota. Mungkin bisa dijawab per tema barangkali ya. Kalau misalnya mungkin antara satu dengan yang lainnya ada kaidah kesamaan kaitan dengan pertanyaan. Dan juga tadi mungkin banyak hal juga, terutama mungkin kalau saya perhatikan ini soal klaim ya barangkali ya yang banyak mengalami permasalahan. Ya, saya juga setuju mungkin kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Putri ini ya kode etik harus dipatuhi ya agar hal-hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman anggota supaya tidak terjadi. Silahkan untuk bisa memberikan jawaban. Ya, terima kasih Pak Ketua dan para anggota Komisi 11. Saya mungkin parsial tadi Pak per tema tadi mungkin karena satu-satu nggak mungkin. Pertama mungkin dari yang paling bawah dari Bu Putri kali karena soal kode etik nih kebetulan memang kode etik sedang kami bicarakan secara intens di tataran Dewan Asuransi Bu. Tapi pada dasarnya sebenarnya kami per silo ini ada silo-silo di bawah Dewan Asuransi ini sebenarnya sudah punya kode etik masing-masing, Bapak. Nah, yang memang yang akan coba kita bangun sebenarnya apa adalah kode etik yang berkoordinasi bersama begitu. Ketika kemudian ada juga bagian-bagian sampai keluar dari silonya. Jadi pada dasarnya yang akan dibangun oleh Dewan Asuransi Indonesia, walaupun saat ini masih dalam diskusi yang sangat intens gitu Bu ya, adalah berita apa hukum acara ketika kemudian kita menggunakan kode etik di masing-masing silo. Jadi maksudnya gini, Bible-nya sama Quran-nya nggak dirubah Bapak Ibu, kurang lebih gitu lah di masing-masing. Tetapi memang ketika kemudian menyangkut ketika hal yang lebih besar, itu kemudian baru ke atas ke Dewan Asuransi. Jadi seperti itu sih yang sedang kami diskusikan. Tapi each and every silo sebenarnya sudah punya kode etik Bapak Ibu. Kita paham memang salah satu bagian yang harus kita bangun adalah diri kita. Jadi kurang lebih besaran yang sedang Dewan Asuransi, jadi di tingkat yang lebih atas, pertama kita membangun industri yang bertanggung jawab atau accountable. Tadi ada anggota juga menanyakan soal accountability dari industri kami. Kami akan bangun itu Bapak Ibu. Pertama, kita akan coba bangun kemampuan manusianya yang kita bangun bersama-sama. Oleh sebab itu saat ini juga sudah ada kita mau coba bangun peta jalan lah kurang lebih untuk membangun SDM di perasuransian di Indonesia. Hal ini yang kemudian diharapkan bisa mengurangi hal-hal yang terjadi tadi Bapak Ibu. Kesalahan agen dalam memberikan informasi misalnya, atau uh, manajemen. Karena pada dasarnya kan harus bertanggung jawab tetap asuransinya Bapak Ibu ya. Walaupun agent itu kan sebenarnya bekerja untuk asuransinya. Nah hal seperti ini mau coba kita bangun agar lebih kuat. Saat ini di industri perasuransian sebenarnya ada tiga hal yang sedang kita fokuskan untuk pembangunan sumber daya manusia tadi, termasuk tadi agency. Pertama knowledge Bu. Kita harus punya knowledge yang kuat, tapi kemudian para pelakunya juga setelah knowledge harus punya skill atau keterampilan dalam bekerja yang baik. Kemudian baru kemudian kita bangun yang namanya leadership atau manajerial. Karena tiga hal yang berbeda sebenarnya. Saat ini heavy kita adanya sebenarnya di knowledge, Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa menjelaskan produk dan segala macam, tetapi kita terampil ini dua hal yang berbeda. Terampil menjual dan segala macam kan dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Saat ini industri perasuransian membuka diri juga dengan bekerja sama dengan BNSP. Oleh sebab itu, seluruh industri perasuransian saat ini, semua wilayah kami sudah memiliki LSP yang berbasis dengan SKKNI perasuransian. Jadi ini bukan tanggung jawab kami sebagai industri untuk mencoba meningkatkan kapabilitas personal, Pak. Pada saat bersamaan, interaksi antara kami kita bangun dengan penguatan kode etik tadi, Bapak Ibu. Memang ada harapan supaya kode etik ini kan internal kita, Bapak Ibu ya, keluarga besar perasuransi ini punya cara bicara, Pak. Kalau di keluarga mungkin ada orang masuk rumah, duduk makan Pak, anaknya nggak boleh makan sebelum bapaknya makan dulu Pak, gitu. Sama-sama udah duduk tapi nggak boleh makan karena bapaknya belum duduk, gitu loh Pak. Nah, kalau orang luar yang datang itu kan sangkanya salah Pak, anaknya nggak dikasih makan gitu Pak sebenarnya. Tapi Nah, kan nggak semua anak kan baik, Pak. nah Kadang-kadang itu Pak. anaknya kan kurang ajar juga, Pak. Ya. Nah, nah kalau anaknya nggak cocok sama aturan bapaknya, yang ngatur kan bapaknya sama keluarganya, gitu loh Pak. Nggak bawa Pak RT Pak dari luar, nanti bawa polisi, bawa KPK, bawa itu. Nah, itu kadang-kadang suka nggak masuk Pak itu. Nah saat ini yang mau kita bangun
anak-anak kita, maksud kami ini harus punya kode etik yang sama, Pak. Itu, Pak. Karena memang ada pola yang sudah dilakukan dari mbah-mbahnya kita, Pak. Dari Inggris dulu tuh udah ada. Ada pola-pola, jadi ada conduct yang sudah dipakai dari zaman dulu, Pak. Itu sudah dari industri perasuransian. Industri perasuransian ini kan industri yang satu polis, isinya banyak negara, Pak. Ada reasuransinya di Indonesia, ada reasuransinya di Singapura, ada di London, ada di Hong Kong gitu, Pak. Nah, itu kan punya pola yang sama sebenarnya. Nah, ini kode etik ini, code of conduct ini yang mesti kita bangun supaya kita paham bersama-sama. Memang ini PR-nya masih besar, Pak. Tapi Bapak Ibu, kita memang membuka hal ini, kita percaya memang ada banyak hal yang perlu kita bangun di sini. Mungkin itu yang dari wilayah kami, Pak, dari wilayah Dewan Asuransi. Mungkin boleh ditambahkan lagi, Izin Pak Ketua. Ibu, terkait dengan kode etik itu, memang seperti tadi disampaikan bahwa masing-masing asosiasi itu sudah memiliki kode etik. Dalam arti ini, kode etiknya ada dua, kode etik dari tenaga pemasar dan kode etik perusahaan. Di mana di situ dijabarkan hal-hal yang dilarang ataupun hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang agen maupun perusahaan. Nah, salah satunya adalah kalau misalnya seandainya seorang agen itu atau tenaga pemasar itu melakukan forgery atau tidak memberikan keterangan dengan benar, maka itu ada sanksi. Sanksinya itu mulai dari peringatan pertama perusahaan ataupun sampai blacklist ke AJI ataupun ke ASI ataupun ke AUI untuk di mana yang bersangkutan tidak boleh menjadi agen. Ya, gitu. Jadi untuk ketentuan itu di kode etik itu sudah ada lama, ya, dan ya setiap agen baru yang baru masuk itu sudah harus menandatangani bahwa dia mengerti terkait kode etik itu. Nah, jadi juga ada nanti setelah itu juga ada refreshing yang harus dilakukan juga untuk memastikan bahwa agen yang bersangkutan ingat bahwa ini tidak boleh melakukan penipuan, harus menjalankan dengan benar, tidak boleh forgery dan segala macam. Kadang-kadang ada yang namanya tadi Bapak bilang bahwa ada agen anak tuh nggak selalu benar juga. Nah, itu sebenarnya sudah ada Bu aturannya gitu. Jadi memang cuman memang tadi ini kan terkait dengan asosiasi kali ya yang terkait dengan kode etik itu. Tapi kalau kode etik untuk masing-masing agen itu ada asosiasi AJI ada, ASI juga ada gitu loh. Jadi, mungkin itu aja. Terima kasih. Ya mungkin bisa tambahkan lagi Pak Budi Tombol. Ada wilayah banyak nih di tempatnya asuransi juga. Ya, mohon izin Pak Ketua. Bapak pimpinan, Bapak Ibu semua, terima kasih pertama-tama semua masukannya sudah kami catat dengan baik. Semua sarannya kami perhatikan. Saya izin menanggapi beberapa saja, boleh ya Pak Ketua ya? Saya coba. Kalau boleh, Bapak juga ngasih masukan nama kita, Pak. Saya masih mencerna semua masukan itu Pak. Jadi kalau boleh saya coba tanggapi beberapa dulu Pak Ketua gitu ya. Yang pertama tadi ada dari Pak Rizky Sadik gitu ya mengenai angka nasabah yang surrender yang tidak melanjutkan kontraknya dan lain sebagainya untuk kontrak investasi jangka panjang. Ada memang Pak, setiap tahunnya ada tapi angkanya tidak sampai 70-80% Pak. Karena kalau ada satu perusahaan asuransi di mana tingkat kelanjutan, tingkat persistensi nasabahnya itu di bawah 60%, perusahaan asuransinya sudah bermasalah sekali Pak. Jadi kalau sampai 70-80% agak susah itu Pak, perusahaannya lanjut gitu ya. Tapi memang ada. Cuman kalau kami perhatikan 1 tahun terakhir ini gitu ya Pak ya, dari kontrak jangka panjang umumnya unit link lebih sedikit Pak yang membatalkan polisnya, tetapi yang menarik sebagian nilai investasinya ada, tetapi polisnya tetap lanjut gitu ya Pak ya. Kemudian Bapak bicara tentang asuransi kesehatan, betul Pak, asuransi kesehatan ini ada banyak parameter yang mewarnainya, salah satunya inflasi medis. Jadi inflasi medis kita ini double digit Pak, pernah ada tahun-tahun sampai 15%. Bapak Ibu seumpama asuransi kesehatan ini adalah satu komoditi gitu ya, maka dalam tempo beberapa tahun ke depan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu, tidak sanggup memiliki asuransi kesehatan komersial ini, sehingga berpaling akan sepenuhnya mungkin mengandalkan apa yang disediakan pemerintah BPJS Kesehatan dalam hal ini gitu ya Bapak Ibu, sehingga potensi bahwa BPJS Kesehatan mengalami tekanan karena klaimnya semakin banyak itu juga mungkin semakin besar, sehingga kami berdiskusi dengan OJK berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan bagaimana ini bisa disikapi bersama. Jadi itu mungkin yang tanggapan saya pertama Bapak. Kemudian pada
Pak Erik, izin Pak turut berempati. Nanti saya mungkin coba bicaralah Pak dengan perusahaan yang tadi Bapak sebut itu gitu ya Pak ya. Sangat menyesalkan Pak, sangat menyesalkan. Kemudian ada dari tadi Pak Fatih tadi menanyakan dari sebelah kiri belakang gitu ya. Ada sinyalemen bahwa beberapa perusahaan asuransi dijual. Saya juga ada mendengar, Bapak Ibu, mungkin istilahnya bukan dijual, mencari investor baru, karena akan ada segera beberapa ketentuan kan Bapak Ibu dalam 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, mengenai permodalan dan lain sebagainya. Jadi kami mendukung pada dasarnya industri harus lebih sehat Pak Ketua, dan salah satu ukuran kesehatan adalah modalnya ditambah dulu dong, sehingga bisa lebih siap menghadapi masalah-masalah di depan. Tetapi mungkin sebagian anggota kami satu dan lain pertimbangan memutuskan mencari strategic investor gitu ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya industri beberapa tahun belakangan ini tidak sedang bertumbuh, tapi minta tambahan modal, mungkin pemegang sahamnya kalau punya beberapa usaha akan berpikir di mana modal ini akan dia taruh gitu ya Pak ya. Jadi itu mungkin pendapat kami. Terakhir dari Ibu Putri tadi gitu ya, mengenai kode etik, masing-masing asosiasi ini ada kode etiknya gitu Bu. Dan mungkin nanti kita coba bicarakan kode etik di tingkat lintas industri gitu ya. Tetapi kami sendiri minggu lalu Bu, bertemu dengan OJK karena sekitar sebulan, 1,5 bulan yang lalu kami mengumpulkan 57 dirut perusahaan asuransi jiwa untuk membicarakan kode etik yang baru yang kami percaya lebih menjaga hubungan antar dua perusahaan dan lebih menjaga tanggung jawab tenaga pemasar. Ya, OJK ada sedikit memberikan masukan sana sini untuk perbaikan Bu. Jadi mungkin dalam tempo ya 1-2 bulan sejauh-jauhnya semester 1 ini, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia akan memiliki kode etik yang baru yang kami percaya bisa menjaga industri ini ke arah yang lebih baik, Bu. Mungkin itu satu masukan atau info buat Ibu. Terima kasih banyak, Pak Ketua. Saya izin kembalikan kepada Ketua Dewan Asuransi Indonesia. Ya, terima kasih Pak. Per parsial. Jadi Pak, satu lagi soal balik ke asuransi kesehatan tadi Pak, ada upaya, ada inisiatif, kami juga ada inisiatif masing-masing untuk juga berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan dan Asosiasi Rumah Sakit. Salah satu hal yang sedang diarahkan adalah adanya clinical pathway, gitu ya Pak. Jadi peta penggunaan peta penyembuhan lah kurang begitu. Jadi kalau batuk itu ya ke dokter kasih obat, ya baru bayarnya dua, bayar dokter sama bayar obat. Enggak tiba-tiba bayar MRI Pak, gitu pada batuk gitu. Jadi pathway-nya, langkahnya itu arahnya harus jelas begitu. Tetapi memang kesulitan terbesar dari industri kesehatan, kami di luar industri itu ya, kami di luar industri kesehatan adalah, memang kalau dokter punya hak prerogatif yang cukup tinggi Pak. Maksudnya orang yang sakitnya sama kan memang kadang-kadang punya pula perlu treatment yang berbeda. Itu kan juga kadang-kadang jadi isu Pak. Ya cuman ini memang akhirnya saat ini sepertinya menimbulkan over treatment gitu ya Pak. Jadi ya kok ya ada satu dokter kenanya cuma 2, sakitnya sama gitu, tiba-tiba ada satu dokter harus kena 5 treatment gitu. Nah, ini kan over ya Pak gitu. Nah salah satu cara yang saat ini kita sedang diskusikan adalah clinical pathway. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ketika ini dan ini. Memang belum semua mau Bapak Ibu ya. Ini belum semua dokter mau gitu Bapak Ibu. Nah berikutnya juga memang ada upaya juga supaya seperti ada pola baru, bukan pola baru sebenarnya, pola seperti BPJS yang sebenarnya managed care tadi Bu. Jadi di pack, dipastikan obatnya hanya ini, yang diganti hanya sekian dan segala macam. Memang kadang-kadang seperti BPJS Pak. BPJS kan tiba-tiba ada obat yang tidak diambil gitu. Karena memang hanya bolehnya obatnya ini dan segala macam. Jadi ada managed care namanya. Tapi hal ini mungkin yang sedang mau dicoba nih sama teman-teman di asuransi Pak. Karena loss-nya memang cukup tinggi tadi disampaikan. Nah ini nampaknya harus segera kita lakukan dan butuh dukungan juga Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang ada di Komisi 11 misalnya, karena ini kan beyond industri kami Pak, ada industri yang lain gitu, yang nampaknya kita harus berkoordinasi. Dan itu yang pertama, soal asuransi kesehatan. Dan berikutnya soal reas dan ikhtiar apa yang memulihkan perasuransian. Wah, ini luar biasa, ini besar sekali Pak, tapi intinya pertama tadi Pak, kalau dari Dewan Asuransi Indonesia ini cuma 3 tahun Pak pengurusannya, tapi paling nggak gini. Pertama,
kami mau bertanggung jawab atas hal yang kita lakukan. Jadi kita mau jadi industri yang akuntabel, industri yang dipercaya dan melakukan hal yang dipercayakan. Nah, lakukannya apa? Satu, kami tadi membangun kode etik tadi kan Pak, Bapak Ibu. Jadi kami siap untuk mengkoreksi diri kami pertama. Kedua, kami membangun orang-orang yang ada di dalamnya, Bapak. Tadi makanya tadi ada pendidikan yang kita bahkan bekerjasama dengan BNSP dan LSP-LSP yang ada. Berarti meningkatkan kompetensinya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Dari sisi kami, dari di luar kami tentunya ini bicara soal bagaimana penetrasi dan segala macam. Memang ini menjadi isu bersama. Tadi saya sampaikan orang beli itu kan tadi ya karena didorong Bapak Ibu atau karena mau voluntary atau mandatory. Nah menurut saya memang mandatory jadi hal yang penting. Karena kebetulan di P2SK juga ada Bapak Ibu ya soal asuransi TPL dan asuransi kebakaran. Nampaknya Bapak Ibu kita juga butuh karena sektornya kan bukan cuma di OJK Bapak Ibu. OJK cuma bisa mengeluarkan POJK buat kami, tetapi asuransi mobil yang ada di jalan nampaknya harus ke PP Pak. Nampaknya harus dukungan juga dari mungkin Bapak Ibu ada di ruangan ini. Karena itu kan ada di departemen yang berbeda. OJK kan tidak akan masuk sampai ke sana. Tapi secara umum industri kami khususnya industri asuransi umum ya Pak Iqbal siap untuk dan punya produk itu TPL. Maksud third party liability dan saya sampaikan juga asuransi wajib ini saya percaya akan membangun peradaban kita berkendaraan, Pak. Saat ini kan kalau ada kendaraan motor berantem, Pak, ada serempetan berantem ke rame-rame gitu kan. Sedangkan kalau ada asuransi TPL-nya harusnya kita jadi lebih tertib. Saat ini orang yang nabrak 6 kali, Pak, sama orang yang nggak pernah nabrak, perpanjangan STNK-nya sama bayarnya. Gitu kan. Padahal kalau misalnya dia sudah 8 kali klaim, ketika perpanjangan harusnya Pak, harusnya ya tidak sama dengan yang klaimnya nggak pernah klaim. Sehingga kita berharap ya point of view kami ya seindustri gitu Pak, lihatnya seharusnya kami bisa membangun peradaban berkendara yang lebih baik insya Allah. Gitu. Dan soal produknya Pak Iqbal kita sudah siap gitu untuk itu Pak. Nah, tadi soal syariah mungkin saya sarankan Pak Rudi. Baik, kalau nggak salah terkait dengan cantolan asuransi syariah ditanyakan oleh Pak Imron nggak salah. Nah, terkait dengan cantolan asuransi syariah ini ada di Undang-Undang 40 tahun 2014, Pak. Di mana disebutkan di situ ada asuransi syariah dalam bentuk full pledge ataupun unit syariah. Nah, sejalan dengan waktu memang di dalam undang-undang tersebut juga disampaikan bahwa yang unit syariah di tahun 2014 itu harus 2024 atau 10 tahun harus spin off. Tapi kan dengan adanya P2SK yang baru itu spin off-nya bisa diperpanjang di 2026. Nah, memang sekarang jadi berdasarkan informasi yang terakhir yang kami dapat dari 41 unit syariah, baik itu pun jiwa maupun umum, itu yang akan melakukan spin-off sekitar 28. Jadi eh, sekitar 29. 12 yang unit syariah mengembalikan lisensinya ataupun mentransfer ke portfolionya ke perusahaan lain gitu Pak. Karena dengan berbagai alasan ada yang fokus kepada yang konvensional, tapi ada juga yang merasa bahwa nanti tidak mampu untuk memenuhi ketentuan modal di tahun 2028 gitu. Tapi untuk cantolannya ada di Undang-Undang 40 2014, Pak. Nah, terkait bedanya asuransi syariah memang di sini kalau kita asuransi konvensional namanya risk transfer kan. Jadi kita membayar kepada perusahaan asuransi kalau misal contohnya kalau misalnya saya membeli asuransi term life berjangka, saya bayar uang, kalau tidak terjadi apa-apa, yang dapat uang adalah perusahaannya. Tapi kalau syariah itu seperti tadi Pak Khalid sampaikan, ini value dari zaman dulu, Pak. Seperti rukun kematian nih, Pak. Kan sifatnya kalau asuransi syariah itu kontribusi yang kita nyebutnya bukan premi, tapi kontribusi yang dibayarkan oleh eh, peserta itu akan sebagian akan dimasukkan ke dalam dana tabaruk. Nah, dana tabaruk ini dari berbagai macam itu jadi satu pool of fund. Nanti kalau terjadi ada apa-apa, misalnya ada yang mati dari salah satu pesertanya, maka dananya, uangnya itu yang dibayarkan itu diambil dari dana tabaruk itu. Nah, kalau nantinya tidak ada apapun, misalnya mungkin dari
kumpulan itu ada 1 juta misalnya. Nah, tidak ada klaim misalnya dalam tahun berjalan. Nah, ada yang namanya bisa jadi surplus. Nah, itu nanti akan bisa dikembalikan ke peserta dalam berbagai bentuk. Ada porsi-porsi yang bisa dikembalikan kepada eh, peserta itu. Jadi memang ini yang bedanya, yang menjadi value, betul sekali Pak, bahwa ini merupakan value yang bisa ditawarkan ke masyarakat juga untuk meningkatkan literasi terkait dengan syariah itu. Memang Pak, kalau yang syariah ini memang kan kalau untuk yang masyarakat bawah itu harus yang kecil-kecil ya Pak ya, gitu lah, mikro gitu. Tapi kan mikro itu kan perlu volume Pak. Nah itu yang sebenarnya menjadi kendala. Memang salah satu tadi disebutkan juga transformasi digital. Nah itu juga memang eh, apa namanya itu sesuatu yang bisa satu alat untuk meningkatkan penjualan syariah. Tetapi kembali lagi, literasi lagi kembalinya bahwa kalau asuransi di Indonesia itu kan bukan dibeli, tapi ditawarkan. Nah, nggak ada kan misalnya orang misalnya lihat-lihat HP, oh, gue mau beli ini enggak gitu. Jadi harus lihat dulu yang lain. Oh, ternyata ada asuransi di mana bagus ya, baru dia browsing gitu. Jadi itu memang kendalanya macam-macam Pak. Kalau transformasi digital itu memang biayanya juga tinggi. Ya, kedua juga misalnya kalau misalnya memiliki agen-agen misalnya yang bekerja sama dengan agen laku pandainya bank, misalnya BRI dan segala macam, itu bisa mikro, bisa menjangkau masyarakat yang di pedesaan dan segala macam. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Baik. Bekam. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Ketua, ada beberapa hal yang perlu kami respons. Yang pertama yang berkaitan sama produk tadi yang terdapat di Undang-Undang P2SK, third party liabilities maupun property, itu bukan produk baru di industri kami. Asosiasi asuransi umum itu asuransi umum yang menangani di luar jiwa, Pak. Jadi kita kendaraan, properti, marine hull, rangka pesawat dan seterusnya itu berada di domainnya asuransi umum. Jadi tidak yang berkaitan dengan jiwa. Yang pertama adalah kami mau sampaikan di luar data asuransi sosial atau mandatory insurance, data literasi itu ada di angka 17%, tapi data inklusinya, jadi literasi yang mengerti tentang asuransi memang sudah eh, meningkatkan tren kenaikan sampai 17%, hanya saja inklusinya tidak seirama dengan data literasi. Inklusinya masih di 13%, Pak. Nah, ini yang harusnya kalau udah literasinya jalan, inklusinya seirama, kira-kira begitu. Nah, ini yang jadi tantangan. Kemarin kami juga baru memaparkan di CNBC. Ini tantangan industri kami dengan berbagai macam peristiwa yang menerpa, baik dari kasus Jiwasraya dan seterusnya sampai tadi ada beberapa Bapak Ibu anggota yang juga mengalami hal yang tidak mengenakan. Jadi ini tantangan buat kami untuk mengembalikan kepercayaan itu. Minimal antara literasi dan inklusi bisa berjalan seiring seirama. Nah, yang kedua, yang berkaitan sama tantangan berikutnya berkaitan sama regulasi, Pak. Jadi di tahun 2026 OJK sudah menetapkan POJK nomor 23 tahun 2023. Itu 2026 perusahaan asuransi itu ekuitasnya harus minimal 250 miliar. Jadi buat pelaku asuransi yang belum sampai di titik itu, ada waktu 1 tahun ini untuk sampai 1 sampai 2 tahun sampai 2026 untuk sampai ke minimum ekuitas 250 miliar. Nah, di 2028 lagi dengan POJK yang sama kita harus sampai ekuitas di 1 triliun. Ini diharapkan untuk meningkatkan kapasitas kita untuk menghindari hal-hal yang seperti tadi. Jadi ini pun mungkin yang bisa menjawab kenapa mungkin beredar ada perusahaan yang mau dijual atau tadi bahasanya Pak Budi Tampu-Bolon sedang mencari investor, Pak. Jadi kita dikasih waktu sampai 2026 di 250 miliar dan 2028 di 1 triliun. Nah, ini yang jadi tantangan industri kami saat ini. Di lain pihak, kami juga harus menerapkan pencatatan International Accounting Standard
menggunakan IFRS 117, Pak. Nah, ini merubah dari pencatatan accounting standar sebelumnya. Nah, kalau Itu accounting standar sebelumnya, IFRS itu ya 117 itu kalau di PSAK 73 ya. PSAK 17, Pak. Izin Pak, IFRS-nya 17 Pak, 17 Ya, ketika di PSAK kan menjadi 117 Oh, Pak. 117. iya, Jadi kalau iya, bahasanya IFRS 17, Iya. PSAK-nya Oh, 117. 117. Itu kalau dari statistik yang kami lakukan di anggota kami itu menurunkan ekuitas yang sudah ada itu berkisaran di 20 sampai 30%. Jadi untuk mengejar gap 2026 dan gap 2028, ini yang tantangan berikutnya yang sedang kami hadapi di umum ya Pak, di Asosiasi Asuransi Umum. Nah, ini yang berkaitan sama update regulasi. Yang berikutnya yang berkaitan sama asuransi pertanian, Pak, dan perikanan. Saat ini yang kami lakukan di Asosiasi Asuransi Umum itu hanya baru mengcover dari sisi pencairan KUR, Pak. Yang melalui bank itu kami yang cover asuransi kreditnya. Jadi bukan petani yang membayar preminya, tapi dari KUR nanti dipotong premi asuransi. Nah, Berarti dari penjaminannya ya Pak, atau dari asuransi kreditnya. asuransi kreditnya Pak. Oke. Baru sampai di situ. Nah, ini yang kami sedang lakukan dengan UNDP dan juga UNDP juga mengeluarkan dana donor untuk kita lagi meresearch kalau gagal panen dan seterusnya ada lokasi pertanian yang prinsipnya dia tada hujan, hanya mengandalkan hujan, ada yang sudah ada irigasi yang baik dan seterusnya. Nah, ini yang sedang kami lakukan dan di bulan Maret atau habis Lebaran nanti insya Allah jadi final, Pak. Nah, itu yang berkaitan sama. Bisa dipercepat, Pak. Oh ya, Iya. baik Pak. Saya pikir itu saja Pak yang berkaitan sama Ibu Putri terkait sama kode etik. Kami di Oktober sudah selesai di AUI. Jadi seluruh direksi Asosiasi Asuransi Umum 82 anggota, seluruh direksi dan pemegang saham kita bertemu di Indonesia Rendezvous untuk Asosiasi Asuransi Umum dan kita sepakat menangani kode etik di bulan Oktober kemarin. Jadi kami sudah punya kode etik terkait itu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Pak, mungkin terakhir mau makasih masukan tadi Bapak sempat tanya kira-kira masukannya apa. Eh, Agak nyeleneh-nyeleneh sedikit mungkin nggak apa-apa Pak ya, tapi kan yang penting ininya arahnya. Pertama, sebenarnya kami di perasuransian berharap kita bisa ikut gelombang besar pembangunan di Indonesia Pak. Tadi Bu Putri sampaikan Presiden Prabowo sedang push di ketahanan pangan. Dulu sebelum presiden yang sebelumnya Pak Jokowi waktu melakukan hilirisasi nikel, katanya dia kan dari 14 triliun jadi 400 triliun. Begitu ya Pak. Mohon maaf Pak, kami di industri asuransi saya terima bisnis nikel itu nggak ada yang bisa cover Pak. Jadi 400 triliun itu orang asuransi cuma di pinggir jalan ngeliat oh, duitnya mundar mandir gitu. Jadi ekonomi kayak tadi Bapak sudah sampaikan. Nah ini memang jadi isu kita Pak. Tiba-tiba yang bisa, waktu itu saya ingat, saya coba place agak susah, memang agak susah di Indonesia, susah Pak covernya. Karena ada ESG juga, masalah Paris Protocol dan segala macam. However, tiba-tiba bisa di-cover oleh China Pak. Apa urusannya dengan Paris Protocol, Pak? Kenapa Pak? Apa urusannya dengan Paris Protocol? Karena asuransinya tidak boleh mengcover benda-benda yang dianggap akan merusak environment. ESG Pak. ESG itu. Tapi yang menarik ada negara lain yang asuransi juga bisa gitu. Maksudnya nah, negaranya. Tapi nggak itu memang jadi pukulan buat kami sih. Kan itu kan industri kami. Terus kalau begitu, terus industri ini akan tumbuh seperti apa, Pak? Kalau kemudian kita ikut protokolnya orang sama protokolnya kepentingan nasionalnya nggak dibela. Nah, sebenarnya gini Pak, saya sudah kita saat ini secara personal sedang push teman-teman untuk kemudian cari market yang bisa. Kalau industri asuransi kan ujungnya ada market asuransinya Pak ya. Nah itu yang kadang-kadang menjadi isu. Karena market asuransi kadang-kadang memang terkena ESG tadi. Nah saat ini kita sedang mencari alternatif market yang lebih luas tentunya. Dan kalau bisa memang ada dukungan yang kuat. Memang kadang-kadang reasuransi Indonesia, tadi mungkin Bapak sudah sampaikan, reasuransi Indonesia memang kapasitasnya tidak terlalu kuat Pak. Sehingga memang kita rely sama negara asing. Tapi kadang-kadang, ya Pak. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, kok menghadapi kompetisi, ini yang penting sekali. Maka tadi apa yang saya sampaikan itu jangan sampai kita jadi penonton gitu loh Pak. Iya Pak. Ya, ini yang perlu. Nah berikutnya Pak, turun Pak. Jadi berikutnya juga soal
Kalau ada proyek 3 juta rumah misalnya, ya Mbok ya kalau bisa Pak, kita diikutin Pak, di situnya 3 juta rumahnya. Ya nanti tengok lagi pinggir jalan kan gak enak gitu. Terus berikutnya sama tadi asuransi pertanian karena ketahanan pangan. Insya Allah kami di industri asuransi tadi sudah disiapkan produknya. Ada produk baru Bu namanya parametrik. So, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal juga yang bisa mengcover. Memang isu di asuransi pertanian adalah pembelinya petani atau bukan. Kalau petani kan dia kan nggak punya uangnya Pak. Nah ternyata kalau kita baca ekosistemnya sebenarnya ada banyak ekosistem di bawah bapak-bapak nih sama ibu-ibu yang ada bapak dan ibu yang ada di Komisi 11 yang sebenarnya bisa bersama-sama Pak. Hampir dipastikan pengumpul pertanian tadi adalah kadang-kadang dibiayai oleh BRI gitu ya Pak ya. Atau dibiayai oleh BPD Pak. Nah, BPD dan BRI ini kan sebenarnya kalau engage sama kita kan bisa Pak asuransinya karena produknya sebenarnya ada. Nah, hal seperti ini Pak, bukan wajib ya Pak ya, bukan wajib kayak tadi, tapi yang tadi saya bilang engagement ya Pak. Beda Berarti kalau yang wajib kan mandatori ya Pak. Ya, Pak. yang dilindungi produk keuangannya. Produk keuangannya, tapi sampai dipastikan kalau dia gagal panen, Iya, maka produk keuangannya. Tapi kan petaninya jadi tidak berhutang jadi Pak. iya. Harapannya kan begitu Pak. Jadi tidak memberatkan petaninya. Jadi ketahanan pangan tuh sampai petani-petani kita aman, maksud saya gitu Pak. Ya alhamdulillah kalau memang kita dipercaya, industri asuransi termasuk yang menjaga petani-petani Indonesia itu. Itu loh Pak. Ini contohnya Pak ya. Itu benar. Jadi kalau bisa, kalau memang diharapkan industri di bawah koordinasi Komisi 11, kalau bisa kami ikutan Pak. Itu Pak. Insya Allah industri kita kan kurang lebih 300 triliunan ya yang komersial. Di luar yang apa sosial dan lain-lain. Kalau itu masuk kita upayakan Pak, targetnya OJK 8-9%. Mudah-mudahan insya Allah bisa kejar. Itu Pak, gitu ya Pak. Tapi ya kami dibantu juga untuk di-engage. Yang pertama Pak. Yang kedua, memang soal aturan tadi disampaikan. Ya ini plus minus ya Bapak Ibu ya. Memang ada perdebatan pendapat. Kalau di Inggris itu ya kan termasuk mbah-mbahnya asuransi kan ada di Inggris Pak. Itu asuransi itu otoritas itu tidak involve terlalu dalam. Kalau kita memang involve cukup dalam. OJK tuh involve-nya cukup dalam, bahkan termasuk micromanagement kalau kita bilang. Ada yang suka, ada yang nggak suka Pak. Gitu. Industri kan industri Pak. Yang tadi saya bilang, kalau anak kurang ajar, ya anak kurang ajar di rumah. Kalau anak nggak bisa makan karena bapaknya belum boleh makan Pak, itu anak bukan sedang dibully, itu memang kode etik di rumah Pak. Kalau Pak RT datang, nanti dipikirnya anak itu nggak dikasih makan. Kurang ajar keluarganya. Padahal bukan, itu kode etik kita. Itu loh Pak maksudnya. Tapi kalau ada orang maling Pak di industri kita ajak orang luar nggak apa-apa. KPK polisi ambil nggak apa-apa Pak. Kalau ada yang maling Pak ya. Tapi kalau ada industri yang mau dibangun, memang caranya cara kita. Memang kadang-kadang begitu Pak. Tetapi plus minus ya. Kita sedang koordinasi terus dengan OJK soal-soal POJK yang muncul. Memang kadang-kadang sangat micromanage. Memang luar biasa. Kadang-kadang kami juga seperti OJK jadi seperti pemegang saham kita Pak. Ada rencana kerja kita lapor, kalau nggak kena rencana kerja kita lapor, kenapa nggak kena ya kita lapor juga. Pemilik kita juga nggak nanya sampai sejauh itu kadang-kadang gitu. Tapi bukan berarti saya against OJK ya Bapak Ibu. Itu mungkin bagian untuk kita mengkantor diri kita. Tetapi pokoknya sebagai industri kami akan coba membangun industri ini lebih kuat Pak, secara personal. Memang mungkin dulu banyak ceritanya Pak, makanya OJK cukup micromanage. Itu kedua Pak. Soal apa? Tadi regulasi-regulasi yang dalam. Ini yang kita rasain nih Pak ya. Yang ketiga ya tadi Pak, ekosistem kalau bisa tadi ekosistem yang di bawah kendali POJK dan Komisi 11 Pak. Kan ada banyak Pak tadi saya lihat di depan banyak banget tuh Pak. Koordinasinya ada BUMN, ada segala macam. Kalau memang diperbolehkan, mohon izin Pak, industri asuransi dilekatkan. Tidak diwajibkan, tapi dilekatkan. Contoh Pak, Undang-Undang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi itu mewajibkan kontraktor bertanggung jawab 10 tahun setelah handover. Jalan tol itu setelah 10 tahun di handover tetap jadi tanggung jawab utama salah satu karya lah itu yang bangun. Kontraktornya. Kontraktornya Pak. Iya, kan ujung-ujung jasa konstruksi Pak. Ya. Itu ada asuransinya Pak. Pemilik tol sama kontraktornya berbeda. Ya ini kontraktornya bertanggung jawab, pemilik tolnya enggak. Kalau misalnya ada kerusakan atau kerugian disebabkan oleh perils yang di luar dari benda itu sendiri. Jadi maksudnya kalau bendanya rusak sendiri Pak, jadi dia salah buat lah dulu, kurang lebih gitu.
Dia bertanggung jawab sampai 10 tahun atau decennial liability Pak, ini ada di Perancis asalnya. Itu ada polis asuransinya. Itu diwajibkan bertanggung jawab. Tetapi tidak diwajibkan beli polis. Pak, kalau misalnya itu ditaruh, sebenarnya itu ada asuransinya Pak. Sampai 10 tahun itu kalau ada jalan tol ambles, karena salah gambar, salah hitung, itu sebenarnya ada polis asuransinya. Gitu loh Pak sebenarnya. Nah pola-pola seperti ini kan ada di luar negeri Pak. Jadi sebenarnya industri ini kalau kita engage, makanya tadi Pak siapa? Bapak yang bilangnya bahwa di luar negeri itu digencarkan, Pak Gali digencarkan. Ya memang engagementnya kuat Pak. Dengan hidup sehari-hari atau Pak Fatih bilang kemanfaatannya tuh tinggi. Karena engage dengan hidup masyarakatnya. Nah kami berharap ya nggak jauh-jauh lah, nggak kayak di Inggris, nggak kayak di Amerika. Tetapi mungkin Pak, komunitas di bawah Komisi 11 POJK, mudah-mudahan kita bisa sama-sama engage Pak. Itu Pak. Itu aja sih mungkin dari saya. Mungkin itu aja, mungkin waktunya sudah selesai juga ya. Matur nuwun Pak. Kalau itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julius.